Halo, nama saya Alwi Hidayat Nurdiansyah. Pada video ini saya akan membahas tentang hubungan sinergi pangan fermentasi dengan kultur fermentasi. Nah, seperti yang telah diketahui bahwa pangan fermentasi itu sangat banyak. Bahkan tanpa kita sadari, kita telah mengkonsumsi pangan fermentasi setiap harinya. Mungkin seperti yogurt atau tempe, atau bahkan kecap, atau wine, bahkan soju. Itu semua merupakan pangan fermentasi. Lalu, apa sih yang disebut fermentasi itu? Fermentasi itu adalah suatu pengolahan pangan yang mana dibantu oleh mikroorganisme hidup untuk mengolahnya. Nah, dalam prosesnya ini, mikroorganisme ini akan dibantu oleh enzim, di mana pada prosesnya nanti substrat akan diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi. Nah, dalam fermentasi ini kita membutuhkan yang namanya mikroorganisme. Walaupun beberapa fermentasi dapat berlangsung tanpa dengan adanya mikroorganisme. Namun mikroorganisme ini dibutuhkan untuk menghasilkan kualitas produk yang lebih baik lagi dengan waktu proses yang lebih cepat tentunya. Mikroba hidup yang bisa kita gunakan untuk fermentasi disebut dengan kultur fermentasi. Kultur ini sudah banyak tersedia di koleksi kultur. Nah, kultur fermentasi atau mikroba untuk fermentasi ini ternyata sudah diisolasi dan diseleksi serta diteliti agar bisa tumbuh di medianya atau agar bisa mengolah pangan tersebut. Bentuk dari kultur fermentasi itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk lembaran, itu seperti kultur starter untuk pengolahan kombucha, atau ada dalam bentuk cairan, atau juga ada dalam bentuk padatan seperti ragi, dan ada yang dalam bentuk koloid. Tradisi masyarakat kita dalam mengolah pangan fermentasi biasanya tidak ditambahkan dengan kultur fermentasi. Meskipun proses fermentasi akan tetap terjadi, namun dalam produk akhirnya jelas akan berbeda antara pangan yang ditambahkan dengan kultur fermentasi pada prosesnya dengan yang tidak ditambahkan dengan fermentasi. Pangan yang ditambahkan dengan kultur fermentasi pada proses fermentasinya akan menghasilkan pangan yang lebih baik dari segi kualitas atau bahkan dalam segi sensori. Sedangkan pangan yang tidak ditambahkan dengan kultur fermentasi akan cenderung tidak seragam hasilnya, bahkan bisa menyebabkan kegagalan dalam prosesnya. Misalnya saja, tempoyak yang diolah dengan menggunakan kultur fermentasi dengan yang tidak menggunakan kultur fermentasi itu akan berbeda hasilnya dari segi sensorinya. Lalu pada pickle ubi kuning yang ditambahkan dengan kultur fermentasi dengan yang tidak ditambahkan kultur fermentasi akan berbeda dari segi sensori juga, tentu juga dari segi warna yang dihasilkan. Di samping itu semua, pangan yang pada proses fermentasinya ditambahkan dengan kultur jelas akan menghasilkan atau membuat proses fermentasi berjalan dengan lebih singkat. Lalu, apa yang membuat pangan dalam proses fermentasinya ditambahkan dengan kultur dengan pangan yang pada proses fermentasinya tidak ditambahkan dengan kultur? Mengapa mereka bisa berbeda dari segi kualitas? Dan mengapa juga pangan yang tidak ditambahkan dengan kultur fermentasi itu dapat gagal atau menghasilkan produk yang tidak seragam? Hal ini berkaitan dengan dominasi bakteri, di mana pada proses fermentasi yang ditambahkan dengan kultur akan lebih terkontrol fermentasinya. Sederhananya, yang akan mendominasi dalam proses fermentasi hanyalah bakteri yang diinokulasi saja. Sedangkan pada proses yang tidak ditambahkan dengan kultur, bakteri alami akan muncul dan tumbuh sebagai kontaminan. Itu tentunya akan mengganggu proses fermentasi dan menghasilkan produk yang tidak seragam. Tidak hanya bakteri, bahkan mikroorganisme lain. Hal tersebut justru akan membuat proses fermentasi menjadi tidak terkontrol. Jadi tidak ada mikroorganisme yang mendominasi lebih, atau mikroorganisme yang harusnya yang kita inginkan tumbuh malah terdominasi oleh mikroorganisme lain. Jadi itu perbedaannya. Lebih tidak terkontrol ketika tidak menggunakan kultur fermentasi, sehingga menghasilkan produk yang tidak sesuai target atau bahkan menghasilkan kegagalan. Jika kita klasifikasikan bakteri atau kultur bakteri berdasarkan dengan jenis bakterinya, terdapat dua jenis atau dua klasifikasi, yaitu kultur tunggal dan juga kultur campuran. Apa yang membedakan keduanya? Kultur tunggal adalah kultur yang mana di dalam
media tersebut hanya terdapat satu jenis bakteri saja atau satu jenis mikroorganisme, tidak selalu bakteri, bahkan bisa kapang atau kamir atau bahkan yang lainnya. Nah, sedangkan kultur campuran itu adalah kultur yang mana dalam satu media itu terdapat berbagai jenis atau lebih dari satu mikroorganisme, bisa campuran antara kapang dengan bakteri, kamir dengan bakteri, atau bakteri yang berbeda jenis. Penggunaan kultur campuran ini ternyata jika diteliti dan digunakan secara tepat, maka akan memiliki efek sinergi terhadap proses fermentasi. Artinya, bisa meningkatkan kualitas dari hasil produk itu sendiri. Nah, biasanya kultur campuran ini sudah diteliti dan juga sudah dirancang sedemikian rupa supaya bisa menghasilkan produk fermentasi yang memang lebih baik lagi. Contoh lain adalah dalam pembuatan yogurt. Dalam pembuatan yogurt ditambahkan kultur Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, dan juga Bifidobacterium, yang mana menghasilkan hasil sensori yang lebih disukai oleh konsumen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam proses fermentasi yang ditambahkan dengan kultur akan menghasilkan kualitas produk yang lebih baik lagi dan menghindari proses fermentasi dari kegagalan, di samping dari proses yang lebih cepat itu. Lalu yang kedua, dapat disimpulkan bahwa ketika kita menggunakan mikroorganisme lebih dari satu akan menghasilkan efek yang sinergi jika dipadukan dengan tepat. Sekian video yang saya buat ini, semoga bermanfaat dan berguna. Saya Agung.